Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. sekalian, Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi ya. Salah satu minggu yang lalu ya, kalau nggak salah hari Rabu juga ya, Iya, sama Kak. saya. Dirayati dari PDKI Riau. Eh, Sebelumnya teman-teman kita ikut pada salah satu peserta kelompok 5, Saudara Adrisa. Kami semua ikut bela sungkawa ya. Semoga Dokter Adrisa kuat dan tetap tabah apapun juga cobaan, buktikan sama Mama bahwa ini Haris persembahkan untuk Mama. Saya gitu ya. Saya lihat karena Dokter Haris saya masih tetap ikut hari ini, jadi sungguh luar biasa ya untuk Kemarin seorang juga ikut, Dok. Dokter Haris. Iya. Nah, untuk saat ini materi kita adalah pelayanan yang berorientasi komunitas atau community oriented primary care ya. Nanti Dokter Weni yang jadi itu ya, jadi co-host. Iya, Dok. Ketua tetap Dokter Yudi. Iya. Belum Ketua ada dan juru penambahan anggota taktik. baru ya? Belum, Dok. Belum ada anggota baru. Oke. Belum. Sekarang panduan diskusinya kita COPC-nya pada pasien diabetes mellitus tipe 2 ya, dan risiko penyakit ginjal kronik PGK di populasi binaan Prolaris. Enggak, Dokter Weni boleh di-share soalnya. Dokter Yudi, Dokter Yudi ada hadir? Saya absen dulu ya. Hadir dok. Dokter Yudi mukanya hilang, Ada dok. kena awan-awan dong. Dokter Meli ada, Dok. Dokter Siti Ayu ada. Ada dok, izin tapi lagi nyetir ya dok. Iya. Hati di jalan ya, Fi Amanillah Ya. dok. Dokter Tuti, hadir dok. Dokter ini ada. Haris, hadir Riz. Haris Hadir, bisa hadir. hadir sih. Mama di mana? Di Linggau atau di itu? Di Linggau, Medan? di Linggau. Besok upacara. Iya, besok pemakaman. Karena masih nunggu keluarga dari Medan datang. Sehari ini datang. Ya, Ya. betul. Nah, jalan agak jelek juga, Riz. Arah Iya, Pekanbaru. Tapi kalau dari apa namanya Dumai Pekanbaru, jadi berarti dari Kandis nanti Kandis ke Pekanbaru bisa tol. tadi siang sudah sampai ini apa itu Damas Raya, sudah lewat, ada Oh, masuk berarti lewat masuk ke lintas barat nih ya? lewat Pekanbaru, tetap lewat Pekanbaru. Oh, tetap lewat Pekanbaru. Oh Iya, iya, lewat karena lebih Pekanbaru. Iya, karena ah, lintas lintas tengah ke Linggau ya, iya, bukan lewat iya, lintas timur. lebih lebih dekat dari Pekanbaru Benar, dibanding. lewat Pekanbaru. Iya. Semangat ya, Riz. Iya. Jadi tujuan untuk diskusi kita hari ini adalah memahami penerapan Community Oriented Primary Care atau COPC dalam pengelolaan diabetes mellitus tipe 2 dengan resiko komplikasi penyakit ginjal kronik ya di komunitas prolanis. Yang kedua kita akan mengidentifikasi faktor biopsikososial yang berkontribusi terhadap resiko komplikasi penyakitnya. Yang ketiga, kita mengembangkan intervensi berbasis komunitas yang sesuai dengan prinsip COPC dan pendekatan secara biopsikososial. Yang keempat, kita akan menentukan strategi monitoring dan evaluasi program berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, langkah-langkah diskusi kita akan bagi 10-11 peserta, berarti kita nggak terbagi ya, hanya satu
satu grup saja, ini contohnya. Terus nanti yang ketiga analisis berdasarkan prinsip COPC. Jadi bagaimana kita menentukan populasi binaan dalam prolanis. Terus yang kedua bagaimana kita melakukan community diagnosis. Yang ketiga apa strategi intervensi komunitas yang dapat diterapkan. Yang keempat bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program ini. Jadi nanti setiap kelompok kita berikan waktu 15 menit untuk mempresentasinya. Nah, ini Dr. Yudi, bagaimana kesepakatannya nih? Kita akan kerjakan dari atas ke bawah bersama-sama atau dibagi-bagi sama teman-teman ya. Monggo Dr. Yudi. Dr. Yudi suaranya nggak kedengaran dok? Dari atas ke bawah, Dok. Dikerjakan Seperti biasa. sama-sama, Dok, seperti Ya, biasa. ramai-ramai aja, Dok. Tapi dengan Langsung. catatan nanti kalau sewaktu-waktu kita ketarik kita mesti ini ya, mesti Ya, siap-siap. Dokter langsung Weni saya kita ketik aja, mending Dok, ya. itu dulu dah. Kita foto dulu aja ya, biar jangan. Sudah difoto sama Dokter Tuti, Dok. Oke. Saya bacakan Monggo dulu. Dokter Yudi ya. Ya. Silakan. Puskesmas X memiliki 200 peserta prolanis dengan diabetes mellitus tipe 2. Dari hasil evaluasi klinis dan diagnosis, ditemukan bahwa 30% peserta memiliki eGFR kurang dari 60 ml per menit, menunjukkan risiko tinggi mengalami penyakit ginjal kronik. 60% memiliki tekanan darah lebih dari 140 per 90 mm Hg, menunjukkan hipertensi tidak terkontrol yang memperburuk progres PGK. 70% peserta memiliki HbA1c lebih dari 8%, menandakan kontrol gula yang buruk. 40% pasien tidak mematuhi jadwal pemeriksaan laboratorium kimia darah berkala, termasuk pemeriksaan fungsi ginjal setiap 6 bulan, meskipun telah direkomendasikan kepada seluruh peserta prolanis. 30% pasien mengalami neuropati diabetik dan beberapa memiliki tanda-tanda retinopati diabetik yang menunjukkan komplikasi sistemik dari diabetes yang tidak terkontrol. Obesitas ditemukan pada 45% pasien dengan IMT rata-rata lebih dari 27 kg per meter persegi, yang berkontribusi pada resistensi insulin dan perburukan hipertensi. Yang pertama, identifikasi masalah. Apa masalah utama dalam kasus ini? Silakan pendapatnya. Kita mau langsung diketik apa gimana Dok Yudi? Langsung diketik aja ya. Pakai yang template saya tadi itu aja Dok. Jadi udah langsung pertanyaan sama kasusnya ada. Aduh, gimana Dokter Tuti? Tadi yang saya kirim di grup itu Dok, template-nya Dok. Jadi nanti lebih enak. Udah ada pertanyaan sama ininya. Yang dikirim Dokter Tuti terakhir, Dok. Ya, ya. Oke, tinggal copy aja nih Dok. Dari 30% kadar GFR sampai ke obesitas. Itu kan udah masalah utamanya. Iya dok, DM dengan komplikasi sama yang tidak terkontrol ya dok. Iya. Luar biasa dari berbagai pihak karena memang indikator prioritas ini menunjuk adanya sampai ke perubahan perilakunya secara diukurnya benar-benar berdasarkan apa ya Pak, kalau kita kayak perubahan perilaku cuma ya tapi kan indikator keberhasilan proses kan belum terlihat. Nah sekarang itu lebih bisa diukur gitu, termasuk ke PHBS. PHBS itu maksudnya masih sempat dihapus. Oke. Sudah diketik Dok? RPJMD. Saya lihat share screen-nya. Sekarang muncul lagi dari PHBS masuk ke register Kementerian. Dan Jadi kayak PHBS kan itu sebenarnya kita mau. Jadi
Nanti yang ke bawah-bawah teman-teman yang lain ya bisa bisa bantu langsung isi. Jadi kita bisa langsung naik ke atas. Pendekatan CU fisiknya ada 5 pertanyaan. Jadi dokter bisa langsung jawab nanti. validasi dengan menggunakan angka. Ya, Pak, jadi Bahasa utamanya yang PGK ya, karena risiko tinggi. TG-nya risiko penyakit ginjal kronis gitu dok. Hmm. DM tipe 2-nya juga bisa itu dok. berada follower Iya. Utamanya. Kayak 6-6-nya semuanya tinggal di copy paste gitu dok. Bukannya Nanti di masalah pokoknya apa? Baca lagi soalnya praktisi ya. dulu kan? Apa masalah utama dari kasus ini? Diabetes dengan komplikasi, bukan dok? Ya, yang tidak patuh ya. Sebenarnya itu kok. DM dan 70% komplikasi dan tidak terkontrol. 1C-nya gula darahnya buruk, berarti Ya, nggak ada dia DM-nya tidak terkontrol dok. DM tidak DM tidak terkontrol itu DM dok. tidak Iya, terkontrol dengan betul. komplikasi. Ya, betul. Jadi DM tipe 2 yang tidak terkontrol. Itu yang Komplikasi. kita garis bawahi. Sehingga membuat efek nah yang ke bawah itu. Putus-putus suaranya dok, maaf. Sudah lanjut. Apa masalah utama dan kasus ini DM tipe 2 yang tidak terkontrol. Ayo, apalagi yang dipikirkan? Hipertensi yang tidak terkontrol dok, yang memperburuk progresivitas dari Itu penyakit masalah utama ginjal. enggak? Ini termasuk masalah utama juga. Penyakit ginjalnya kali dok. Hmm. Ginjal kronisnya, dok. Kita langsung isi aja. Isi. Obesitas 45% soalnya EMT rata-rata lebih dari 27. Dari kelompok prolanis ini obesitasnya banyak juga, 45%. Iya, obesitasnya. Komplikasi akibat diabetes yang tidak terkontrolnya. Ada nggak di sini retinopati? Nggak ada, dok. Neuropati diabetes. Ini ada Neuropati. Oh, ada, dok. Retinopati, Retinopati. retinopati, diabetes. Retinopati. Atau dijadikan satu komplikasi aja, hasil diabetes, mellitus. Komplikasi sistemik diabetes. Ingat ya, masalah utama dalam kasus ini sebagai SPKKP apa nih predisposisi pertama yang kita pikirkan? Baca dulu semuanya, kira-kira apa nih? Ketidakpatuhan kontrol tuh sih dok. Ketidakpatuhan. Betul. Ketidakpatuhan kontrol hingga menyebabkan yang terjadi yang di bawah-bawah. Ya nggak? Ya, dok. Iya. Lagi ayo buka anunya, slide-nya Dokter Isti aja.
Faktor biopsikososial yang memperburuk kondisi pasien. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan diabetes, Dok. Lanjut aja, nggak apa-apa. Terbuka aja diskusinya. Apa yang sudah ada di Kurang sana. dukungan keluarga. Tidak Bisa patuh CF. keterbatasan akses ke vaskes. Iya, bisa. Keterbatasan apa? Akses, Keterbatasan Dok. akses ke fasilitas kesehatan. Akses ke fasilitas kesehatan. Faktor ekonomi juga kayaknya bisa, Dok. Ini, Dok. Lanjut tulis aja dong. Faktor ekonomi yang menghambat kepatuhan pengobatan. Tingkat pengetahuan masuk nggak, Dok? Pemahaman Termasuk pasien. biopsikososial. Ingat ya, soalnya kan biopsikososial. Faktor lifestyle bisa nggak, Dok? Makanya itu pasiennya jadi obesitas. Betul. It's Bisa, okay. lifestyle. Gaya hidup. Gaya hidup. Tapi itu masuk biopsikososial nggak? Masuk sosial loh, biasanya pengaruh lingkungan. Harus sosialita ya. Lingkungan sosialita. Ini biopsikososial yang memperburuk kondisi pasien. Mungkin kalau anggapan atau paradigma yang minum obat bisa minum obat lama atau Bisa terus-menerus bikin bisa merusak mengakibatkan ginjal. sakit ginjal, Dok. Ya, coba masukkan. Terus faktor Paradigma budaya atau bisa masuk. persepsi jika minum obat terus-menerus atau jangka waktu lama bisa merusak ginjal. Jadi pasien tidak minum obat rutin, Tidak patuh minum obat. tidak patuh minum obat. Terus ada budaya minum obat. Minum obat apa namanya, herbal? Herbal, minum obat herbal atau alternatif. Pengobatan alternatif, Dok. Ya, Bu Erla.
Oke, apalagi? Kalau udah selesai itu, lanjut ke bawah ya. Lanjutin aja, nanti baru kita presentasi. Itu udah komplit itu, biopsikososialnya. Dari Bu Esma mungkin bisa cerita dari Bu Esma. Silakan. Mbak Widya. Ini ada yang bocor ya? Lanjut dulu kayaknya, Dok. Hmm. Ini apalagi yang kurang dari sini? Udah cukup semua. Dari biopsikososialnya, stres, kecemasan, perilaku, dan Stres belum? sosial, lingkungan, ekonomi, budaya, udah masuk semua itu? Ekonomi sudah, Dok. Stres belum, Dok? Ya, stresnya yang mungkin yang Harusnya belum ya, Dok. Masukin. Mungkin Faktor biologisnya sudah ya, penyakit dan secara genetik. Faktor psikologisnya, stres, kecemasan, perilaku. Termasuk belum? stresnya biasanya karena pengobatan yang jangka panjangnya itu, Dok. Nggak sembuh-sembuh. Iya, bisa. Ada lagi tuh yang kemarin-kemarin bahas Pak Andi gitu, yang ribut-ribut kita. Oh, Oh, iya. efek Ini samping ya, juga. efek samping Nah, apa? Komplikasi ya, dok ya, komplikasi dari iya, penyakitnya itu ya. itu psikologi juga. Ya, Dia stres, dia khawatir akan terjadi impotensi dan semakin menggemuk atau nanti malah semakin mengurus kan, ada begitu ya? Iya. iya, Dok. Cara biologinya apa nih? Penyakitnya ada genetiknya? Faktor keturunan. Iya, Nah, iya. faktor genetik. Jadi, jadi kita susun dulu ya, jangan berantakan. Jadi dari atas dulu kita faktor poin ini dok ya, biopsikososial. Jadi biologi biologi genetik. dulu. Biologi faktornya penyakit dan genetik. Ayo uraikan di situ apa aja. Udah biologi apa aja, terus baru psikologis apa aja. Stres, kecemasan, perubahan perilaku. Baru nanti yang ke bawahnya faktor sosial. Sosialnya lingkungan, ekonomi, dan budaya. Ini belum tersusun ini. Susun lagi dong. Dari yang ini yang dari kita uraikan di bawah ini kita masukkan satu-satu ke itu faktor-faktornya itu.
Kalau tidak Pentingnya patuh, pemahaman pasien terhadap DM masuk di mana? Masuk di biologis nggak sih, Dok? Pemahaman dong, ya kan? Pemahaman ya. Kan kalau biologi itu mutlak betul-betul fisik ya, physically. Jadi badan, tubuh, penyakit dan genetik. Kalau anunya masuk sosial atau psikologis ya? Psikologis kali. psikologis ya. Psikologis ya. Psikologis, ya. Penting, bukan pentingnya kali dok, kurangnya kali ya pengetahuan. Dokter gini dok, biologis faktor apa? Faktor biologis kita strip di bawahnya. Biologis tadi apa aja dari yang kita buat tadi? Faktor orang tua minta DM boleh. Ah, Pakai pakai poin dokter Yudi oh, dari maksudnya. ya gitu loh ke bawah ya. Terus ke bawah lagi selain orang tua DM ini berarti kan secara genetik, secara biologi dia sendiri bagaimana? Gaya hidup, Ya hidup, makan yang lifestyle. berlebihan ya, obesitas masuk di situ juga kan. Tidak terkontrolnya apa? Makan yang manis dan berlemak. Gitu ya. Kontrol banyak aja dia cuma makan rumput, makan sayur-sayuran kan nggak masalah ya kan? Itu kan ada juga pola hidup yang seperti itu. Yang Oh, vegetarian ya bisa jarang sih dia kena diabetes. ini apa penyakit penyerta gimana dok? Masuk biologi nggak dok? Penyakit penyerta apa yang bisa jadi diabetes yang akan memperburuk kondisi pasien? Misalnya kayak pasiennya itu sudah ada penyakit lain gitu dok. Tapi ini masuk di dalam itu nggak? Misal dalam DM nggak? Boleh kalau ada. Atau komplikasi ya, komplikasi dari Ya, kalau udah komplikasi nanti itu masuknya ke komplikasi ya. Secara psikologis ya, stres akan penyakit kecemasan. Hasilnya komentar DM, kita pasien kontrol, masuk perilakunya ya. Sosialnya itu bergantung dengan lingkungan, ekonomi, budaya. Ayo masuk yang mana? Dukungan ke keluarga boleh, terbatas akses fasilitas kesehatan boleh. Budaya yang makanannya manis-manis masuk nggak? Masuk dok. Masuk. Iya. Berarti Untuk masuk kita orang Sumatera ya terutama Riau makanannya manis-manis, Jawa makanannya manis-manis, Lampung makanannya manis-manis nggak? pedas dok. Pedas. Oh iya, pedasnya pedas banget kok Lampungnya sampai sakit perut. Saya pulang dari Lampung apendik loh sama sama apa namanya batu empedunya ketahuan ya udah langsung angkat semua pulang dari Langsung Lampung kemarin operasi. langsung operasi. Mungkin sudah ada gejalanya Jadi, dok, memberatnya pas di Lampung. oh enggak, akut kan? Apendiknya akut. Lumayan sih makan seruit ya enak banget sih. Oke, budaya makanan, kue-kue manis ya, makanan-makanan manis ya. Terus satu lagi tadi apa? Yang kalau yang pakai herbal masuk ke mana? Sosial bisa dok. Lebih menyukai, Betul juga. lebih menyukai obat-obatan tradisional yang belum Sosial. tentu hasilnya. Hah? Ke Budaya sosial. dok, budaya, budaya. Budaya, budaya. Berarti masuk di sosial ya. Kalau faktor ekonomi, Sosial. faktor ekonomi keluarga itu harus diterangkan orang-orang apa menengah atas gitu kan, budaya makanan yang terlalu berlebihan. Itu mana obat-obatan herbal? Oh, nih masuk situ ya. Apalagi, dah soal selanjutnya. Pendekatan COPC-nya, identifikasi layanan yang tersedia di FKTP. Bagaimana layanan di FKTP?
Kayaknya soalnya ini kurang lengkap ya, kalau menurut saya. Dia nggak ceritain latar belakang puskesmasnya seperti apa. Hanya bentuknya prolanis aja. Ya. Puskesmas X Pemeriksaan. memiliki 200 peserta, itu gitu doang. Iya, dengan tipe 2 dan hasil evaluasi klinis dan community diagnosis ditemukan bahwa gitu. Jadi kita lah yang harus menambah-nambahkan ya. Jadi kita ngarang indah aja lah di sini. Layanan tersedia di FKTP seperti apa nih? Apakah lengkap? Ya, laboratoriumnya lengkap, sudah bisa mengecek HbA1c. Iya. Itu Enggak semua, prolanis, Dok. Dok. Itu prolanis. Kak, prolanis kan laboratorium dari luar yang datang biasanya. Oh, dari luar yang datang ya. Kalau Kalau untuk puskesmas atau ini kontrol belum ada HbA1c. gula darah aja. Iya, Nah, itu tentu biasanya memang di rumah sakit baru ada HbA1c. Itu dia 6 bulan udah sekali, Dok. Program Iya, prolanis sekali. ada. iya. Dapat gratis Oh, ya yang itu mereka, kan? Dapat gratis kan, Dok. Dok? ya, ya, Gratis. Iya. ya ke laboratorium yang kerjasama kan biasanya. Ya, benar. Kalau kami dia laboratorium yang datang ke puskes, Dok. Ya, benar. Oh, termasuk Karena ya. pasiennya banyak ya. 40, 50, Dok. Oh, Ya. lumayan. Atau dia sudah tergabung dalam prolanis, memang, Dok. Udah ada datanya, dia data prolanis. Itu bisa. Pakai Prodia ya, Ayo, Mbak. isi. Tra. Ayo isi nih, identifikasi layanan yang tersedianya seperti apa? Pelayanan kesehatan primer, Dok. Ya, isi aja, Dok. Catat aja di situ. Pakai poin kali, Dokter Yudi. Kita pakai poin-poin gitu, Dok, biar jadi jelas nanti. Di FKTP ya pasti bukannya pasti primer ya. Iya, di Ya, FKTP. Itu FKTP. Lah iya. Ini mau ditulis begini. Seharusnya ada kan, namun yang seharus tersedia. Maksudnya tuh dia kayak Pelayan ada komprehensif. kan untuk apa? Kali Terus nanti disebut dijabarkan ininya. ya ada Perlu konsultasi perlu ada dokternya. laboratorium kali, perlu ada konselingnya gitu kali nggak? Gitu. Ya, Dok. Jadi pemeriksaan lab rutinnya gitu. Hmm. Jadi Yang identifikasi layanan tersedia di FKTP apa yang tersedia. Yang harus Untuk ada. analisis kasus. yang seharusnya ini tersedia. Yang Ya, harusnya yang ada. harusnya ada. Iya, iya. Itu di laboratorium, berarti laboratorium, Ya. Konsultasi dokter dulu, Dok. laboratorium, Ruang KIR terus ya. ruang kayak PIE, Konsultasi, Dok. Konsultasi dokter. Jadi kita identifikasi layanan tersedia FKTP-nya analisis kasus untuk mengidentifikasi pelayanan komprehensif. Nah, ingat ya. Program prolanis, Dok. Ya, buat aja. Analisis kasus untuk mengidentifikasi pelayanan komprehensif, terkoordinasi dan bersinambung seharusnya yang seharusnya tersedia di FKTP. Ayo, apa aja? Apa? Untuk kasus prolanis ini harusnya tersedia pemeriksaan Pemeriksaan lengkap. tadi ya Pemeriksaan penunjang. HbA1c. Didokumentasikan di berbagai media sosial, Kak. Bisa di Dokter, bocor dokter. ini Pertama apa dulu dong? Manusianya dulu sebelum ada penunjang, ya nggak? Ya Dokternya kan, dulu Dok? kali, Dok. Ya, Dok. Ada Peserta dokternya prolanis. dulu. Iya, dokternya dulu punya Ya. SPKKLT yang mumpuni. Ya nggak? Yang bisa melayani apa? Pelayanan komprehensif. Kalau nggak punya SPKKLT gimana komprehensif? Ya kan? Dia hanya menegakkan diagnosa aja kalau dokter umum. Petugas gizi.
petugas Ya, laboratorium. iya. Atau langsung dibilang aja nakes apa SDM ya, SDM tenaga kesehatan. Ke satu-satu lebih ini. Satu-satu aja Oh, dong. dirinci Satu. ya dok. Iya, Oke. iya. Ini kan namanya Kolaborasi, identifikasi dong. Identifikasi koordinasi kan. layanan yang tersedia di FKTP. Jadi analisis kasus kita untuk mengidentifikasi pelayanan yang komprehensif. Nah, yang untuk pelayanan komprehensif itu ada siapa aja? Interprofesional ya, paling tidak. Iya. Yang terkoordinasi Apoteker dan dok. betul. Apoteker. Kesling, Masuk teman. Kesling. Diabetes, Tugas gizi udah ya. Promkes, diabetes perlu Kesling. Enggak perlu. Promkes mungkin. Promkes dong, Promkes aja kali ini. Promkes. Promkes untuk punya itu nggak kesehatan olahraga punya nggak? Dia Biasanya Ada dipegang. dok. biasanya ini dok, Ada ya? penanggung jawabnya perawat biasanya dok. Ada. Buat aja. Kalau ada Sorga, penanggung jawab sorga, olahraga juga. Ya sorga ya. kayak sorga. Sejor. Baru. Baru Sejor. laboratorium. Laboratorium yang komplit nggak di rumah di FKTP? Laboratorium sederhana. Sederhana. Nih, Bisa sudah belajar nih, dok. cukup. Lanjut turun ke bawah. Bagaimana menentukan karakteristik komunitas? Nah, ini tadi ke bawah dong. Yang menentukan karakteristik komunitas apa aja? Patuhan, Kepatuhan pemeriksaan laboratorium. Laboratoriumnya apa aja? HbA1c dok. Kimia darah itu ya dok, HbA1c. Prium keratinin. Komplit ya. Pemeriksaan darah rutin ya. Darah rutin dulu Pemeriksaan sama. darah rutin dan kimia darah dok. Ya. Ditulis dok. Itu boleh kapan ya? Prolanis itu. 6 Setiap bulan bulan boleh. sekali, 6 Darah bulan rutin. sekali dong. 6 bulan 6 sekali bulan. bukannya hanya HbA1c. Semuanya dok. Kalau Oh. untuk periksa gula biasa itu tiap bulan dok dari Nah, PTM ya. dok. Jadi buat itu, jadi kadar gula darah rutin setiap 1 bulan, setiap 6 bulan, HbA1c dan kimia darah. Ya enggak? Ya dok. Ya. Ya, setiap bulan. Ya dok. HbA1c dan kimia darah per 6 bulan dok. Nah, karakteristik pesertanya kayak mana nih? Tempatan ininya. Jadi setiap bulan berapa banyak yang periksa? Kalau dari kasus ini kan 40% ini tidak melakukan pemeriksaan lab ya dok. Hmm. Ayo, karakteristiknya gimana nih? Kembali ke soal ya. Menentukan karakteristik komunitasnya. Karakteristik komunitasnya berarti yang terdata sebagai peserta prolanis nggak sih? Prolanis, ya, sebagai peserta prolanis, bagaimana tingkat anunya, Kepatuhan ya. Kepatuhan untuk melakukan pemeriksaan. patuh periksa laboratorium GDS setiap bulan berapa persen, berapa orang, misalnya banyak atau karakteristiknya semua patuh gitu kan, atau semua tidak patuh. Itu kan kita 40% lihat tidak. karakteristik. Iya, berarti 40% tidak patuh dok. Ya, buat aja. Menentukan karakteristik komunitasnya kan. 40% Tidak patuh. pasien
tidak melakukan pemeriksaan rutin berkala setiap 6 bulan. Pasien prolanis saya ini ya, bukan semua pasien. Jadi pasiennya pasien langsung prolanis. Karena Iya. kan membedakan pasien biasa sama prolanis apa karakteristiknya? Yang disebut prolanis adalah Pasien dengan diagnosa DM dan HT, dok. HT yang Kronis, dok, berkelanjutan. yang berturut-turut selama lebih dari 3 bulan. Baru 3 dia bulan. masuk ke prolanis. Kalau belum berturut-turut 3 bulan, belum masuk prolanis, dia masih pasien biasa. Ya kan? Ya. Oke. Terus apa lagi? Karakteristiknya Untuk lagi ginjal, itu ada untuk ginjalnya bagaimana? kelompok pasien dengan risiko tinggi berdasarkan Ginjal. EGFR-nya. Ya. Kelompok kelompok pasien dengan risiko tinggi berdasarkan EGFR, tekanan darah, HbA1c, dan IMC. Terus ada komunitas ini juga dok, komunitas yang mengalami komplikasi dok. Ya, lanjut. Itu kan karakteristik juga kan? Ya, pasien yang mengalami komplikasi seperti neuropati dan retinopati. Berapa banyak di situ karakteristiknya? Sudah menempati berapa persen? 30. Ditulis saja dok. Kan menentukan karakteristik komunitasnya. Oh iya, ini di atas itu GDS tiap bulan dan HbA1c jangan sejajar sama kepatuhan pemeriksaan laboratorium ya. Agak masuk ke dalam. Atau ininya boleh dikasih yang kepatuhan nomor 1, yang 40% nomor 2 gitu. Boleh ya digeser aja dok spasi ini. Pakai pakai bulat-bulatan aja. Bulat atau tanda panah. Jadi poinnya lagi ya. Yang di atas boleh di 1, 2 gitu. 1 kepatuhan menentukan karakter komunitas, 1 kepatuhan pemeriksaan laboratorium. Kalau itu apa namanya untuk GFR berapa bulan periksanya? Kita tahu dia penurunan fungsi ginjal berapa bulan? Dia ikut prolanis tadi dok, per 6 bulan itu. Kan nanti kan dari hasilnya itu baru kita bisa hitung EGFR-nya dok. Dari hasil pemeriksaan tadi yang tiap 6 bulan itu baru kita hitungkan EGFR-nya gitu dok.
Itu ada nggak kita tuh hitung GFR? Ini ada dok dari hasil nanti dari hasil prolanisnya itu dok, langsung nanti dia keluar. Jadi di Oke, rincian ya. hasil prolanis itu GFR sudah terhitung, Dok. Sudah ada. Karena sekaligus cek hasil darahnya itu ya kan Ya, asal tahu ureostatisnya. kreatinin sama ureum ya dok. Iya. Iya, justru kita buat loh keterangannya. Hasil GFR tiap gitu maksudnya dok ya. Iya, oke. Setiap Tambahin lagi. bulannya. Kita mau tahu penurun fungsi ginjalnya selama 3 bulan. GFR 3 bulan dong, dok. 3 bulan fungsi ginjalnya 3 bulan menurun, berarti dia kita tegakkan diagnosa GGK. Maaf dok, Bukan setiap kan bulan, 3 bulan berturut-turut dok. Penurunan eh, fungsi GFR. cuman kan kalau kalau dia setiap 3 bulan berarti kita periksa terus gitu dok. Sedangkan kan dari Bukan tiap 3 bulan. Untuk menegakkan GGK itu kita melihat penurunan fungsi GFR-nya selama 3 bulan berturut-turut. Selama ya, bukan setiap. Selama penurunan GFR selama 3 bulan berturut-turut, baru kita lihat tegak diagnosanya GGK. Apalagi untuk identifikasinya pasien prolanis ini. Obesitasnya. Itu MP ya. Klasifikasi ini ya dok antara overweight sama obesitas. Saya kayaknya. Udah ke bawah aja lah langsung, nanti keburu habis waktunya 15 tahun. Baik dok. Masih banyak nggak? Masih banyak lagi nggak? Masih berapa lagi? 1, 2, 3, 4. Ya, belum monitoring lagi ya. Ayo, ayo. Ayo, semangat. Data apa yang perlu dikumpulkan? Hasil pemeriksaan itu nggak dok? Pemeriksaan Ya, prolanis. masalah kesehatan komunitas, data apa yang diperlukan. Ya, data prolanis lah, hasil pemeriksaan prolanis dari Hasil hasil lab, pemeriksaan prolanis. ya, Heeh. hasil pemeriksaan laboratorium, pasien prolanis. Apalagi kepatuhan terapi dok, kepatuhan terapi itu dan masuk kontrol. komunitasnya itu masalah komunitas. Datanya apa lagi? Ada data kepatuhan nggak yang akan kita cari yang mau dikumpulkan? Ini kan menjelaskan masalah kesehatan di komunitas. Terus data apa yang diperlukan untuk memahami masalah lebih dalam? Jadi untuk menggali masalah pasien diabetes tipe 2 dengan komplikasinya gagal ginjal dan sebagainya, itu data apa lagi yang mau kita gali? Rekam Cukup medisnya data, nggak sih dok? cukup data hasil pemeriksaan laboratorium saja atau ada tambahan yang lain? Anamnesa, Dok. Rekam medis perlu nggak dok? Ya, coba dong lihat pelajarannya.
eh, faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kepatuhan dari pasien itu. Ya, teman-teman yang lain bantu bantu ininya, bantu mikirin terus yang di bawah-bawah juga. Jadi nanti biar cepat tuh diskusinya. Udah 15.27. Hmm. Pola makan dan aktivitas pasien tadi dok mungkin. Ada hubungannya nggak ya dok? Tulis Ketersediaan aja, fasilitas kesehatan, tulis aja di sana apa aja yang diperlukan. Apa? Tersediaan. Persediaan ketersediaan fasilitas kesehatan, akses terhadap dukungan keluarga masing-masing pasien. Itu udah masuk ke bagaimana cara melibatkan komunitas, itu baru masuk dukungan pasien. Hmm. Eh, misalnya kayak budaya setempat gitu dok, bisa juga kan kayaknya ya, yang mempengaruhi dari komunitas di daerah tersebut, budaya atau adat. Untuk masalah ini loh, masalah prolanis yang di atas, balik-balik kita balik ke pokok soalnya itu apa namanya, kasus tadi loh. Yang kita Hambatannya pikirkan ini mungkin dulu. bukan yang main-main. Kita sangkutkan dengan kasus yang Hambat, diberikan. Iya. hambatan pasien mungkin kenapa kok nggak kontrol? Mungkin ada hambatan, perlu ditelusuri lebih lanjut. Jadi kita misalnya kalau menjelaskan masalah kesehatan di komunitas itu ditemukan berapa orang dari sekian orang yang mengalami diabetes dengan ini, ayo coba berapa. Prevalensi. Ya, jadi itulah datanya yang kita dapat. Ditemukan berapa tadi? 200 ya? Ya kan? 200 peserta. 200 peserta. Iya. Bahasanya Lihat bahasanya di atas seperti apa.
proporsinya ya dok ya. Kalau yang tadi nomor satu menentukan karakteristik komunitas tadi ada JKN-nya nggak ya? Ada ya itu. Prolanis di Kalau situ ada anggota JKN. Prolanis otomatis BPJS, JKN Bu. dok. Nah, ya buat ya kepesertaan JKN berapa persen? Waktu itu 100%. Kalau Prolanis pasti JKN dok. Ya, udah buat dulu JKN-nya mana? Karena kan karakteristik tuh gitu. Kita menentukan karakteristik itu ada komunitasnya siapa, peserta Prolanis, jumlahnya berapa, 200 orang tadi ya, tempat tinggalnya di mana, sarana sanitasinya seperti apa, kepesertaan JKN-nya berapa banyak, komunitasnya disebut komunitas Prolanis. Yang tadi yang di atas ya, saya lupa nanti. Sarana ininya, sarana labnya ada di situ ya, kita buat jumlah jumlah 200 orang itu usianya berapa kira-kira? Biasanya di atas Ya, 45. kita buat aja. Komunitasnya adalah pasien hipertensi, diabetes tipe 2 dan hipertensi. Jumlahnya 200 orang. Terus usianya berapa? Kepesertaan JKN-nya berapa? Komunitas ini ditetapkan sebagai populasi prolanis binaan Puskesmas atau binaan FKTP. Ya, dari diperbaiki tadi yang satu, ya, yang apa? Yang karakteristik ya. Lalu kita menjelaskan masalah kesehatan komunitas. Menjelaskan masalah kesehatan komunitas. Ditemukan ada berapa tadi? 200 orang prolanis yang mengalami diabetes tipe 2 dan gangguan ginjal. Pemeriksaan medisnya ditegakkan berdasarkan Berdasarkan hasil laboratorium, dok. yang nomor 5 dok, pertama kali itu di atas satu. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang laboratorium gitu ya. Pemeriksaan medisnya berdasarkan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan Trium. pemeriksaan penunjang. Terus yang lain-lainnya itu dapat dari mana? Ini tadi yang kita bahas tadi dok. Iya dong, ditulis aja di situ, dimasukkan. Sekarang kan sudah di bagian apa namanya?
menjelaskan masalah kesehatan komunitasnya ya. Kalau hambatan perlu nggak dok? Itu masuk masalah ya. Ya, yang Ya, kan data bagus. yang perlu dikumpulkan untuk memahami lebih dalam hambatan pasien Hmm, kok tidak mau bisa, rutin kontrol gitu. bisa masuk. Cepet dong. Sekarang kita berpikirnya cepet ya. Nanti keburuan. Yang di bawah-bawahnya langsung kita isi juga. Nanti ketinggalan. Dalam mengakses layanan hambatan dok. Ya, boleh. Tidak ada edukasi misalnya. Ya, selama ini saya tidak ada. Jadi diagnosis komunitas, tingginya kejadian diabetes dengan komplikasi disebabkan oleh, gitu. Itu kita terangkan. Ini udah nanti kalau udah menjelaskan masalah kesehatan komunitas, itu sudah nanti sudah satu bentuk narasi ya. Ayo sudah ini coba kita susun narasinya seperti apa. Jadi diagnosis komunitasnya, oh menentukan karakteristik ya. Oke. Bagaimana cara melibatkan komunitasnya udah. Eh, ya, taruh. Meningkatkan kesadaran. Diskusi kelompok. Pendekatan enggak, advokasi dulu lah ya, ya kan? Ya, Pemangku jabatan, Dok. melibatkan kader. Bisa. Keluarga terutama, Kader dan pasiennya keluarga dulu, dok. pasien dulu, keluarga dan baru kader serta aparatur setempat, ya kan? Komunitas namanya. Jadi saya nulisnya gimana ini dok? Masih pada pemangku jabatan. Jadi Ya, nggak mungkin dong kata-katanya dari hasil ya kan? Hasil itu hanya menggiring. bekas pada pemangku jabatan. Melibatkan ya. Kalau dari pasiennya mungkin menumbuhkan kesadaran ya. Hmm. Ya, dipancing. Ntar itu lihat loh. Bagaimana cara melibatkan komunitas?
Bagaimana cara melibatkan komunitas dalam Ya kan? implementasi tantangan yang Baca dihadapi? soalnya, bagaimana cara melibatkan komunitas dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Diskusi kelompok tadi, Dok, sesama pasien Udah, nggak apa-apa, dokter monggo silakan ditulis saja. Apa-apa yang ada pemikiran gitu, ditulis. Kelompok prolanis, Dok. Oke, yang keempat, Komunikasi efektif melalui WAG mungkin dok. di nomor berapa ini? itu Nomor bukannya 5 jawaban aja. sudah intervensi berbasis komunitas. Oh gitu ya dok. Kurang paham. Udah intervensi ya dok ya kalau sudah kita membentuk Iya. WAG. Jadi kita, nah di sinilah dengan diskusi kan kita tahu mana yang masih identifikasi permasalahan, mana yang nanti sudah kita lakukan intervensi. Kayak kemarin kan, identifikasi persoalannya apa? Kita taruh sebelah kiri. Nanti intervensinya mana? Kita taruh di sebelah kanan. Kemarin kan kita ada belajar itu ya. Ini Iya. sih sebenarnya kita nyambung-nyambung aja dong. Ini sekarang pendekatan COPC yang keberapa lagi? Yang keempat, identifikasi prioritas masalah kesehatan. Ini kok baru B ya? Itu salah nggak nih nulisnya? Yuk, bagaimana analisis kasus untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada? Jadi Dokter Isti bilang apa? Dengan NGT bisa? Ayo dok. Ayo yuk. Semuanya ikut berpikir nih, bantuin Iya dok, berpikir. ini juga lagi mikir. Terus si Langkah-langkah Ayu NGT itu berpikir. yang pertama langkah-langkah NGT yang pertama langkah pertama penulisan masalah secara individu itu ya dok ya. Kalau model NGT dia menentukan prioritas masalah dulu ya. Iya, Iya. kan kita kan sekarang sudah cerita tentang prioritas masalah kan? Berarti identifikasi masalah yang ada apa nggak sama dengan yang pertama itu ya dok? Yang Nah, DFT. kita nanti kita ambil apa? Dua perwakilan, misalnya perwakilan apa namanya pasien yang prolanis, terus siapa lagi keluarga pasien, kemudian kader, kita libatkan kan untuk anunya, untuk kita lakukan NGT, model nominal group teknik NGT. Ayo Bapak Ibu, saya siap mengetik ini. Yuk. Ini dok, bentar lagi kita nanti ketarik nih belum monitor evaluasi terus baru intervensi ya, intervensi berbasis komunitas. Programnya apa aja yang mau dilakukan? Melakukan edukasi, Dok, itu. Udah dok, identifikasi prioritas tadi kan melakukan NGT. Nah, Nah, yang mau diikutkan dalam NGT itu siapa aja?
kelompok prolanis dan keluarga. Nah, ya. Ke bawah dokter, ke bawah. Melakukan NGT di bawahnya, baru tulisannya. Bukan dok, yang melakukan NGT, nah ya, peserta-pesertanya. Trip paling dok, melakukan NGT peserta yang Trip apa? Aduh, Serta Satu prolanis prolanis. data. Oh, dan keluarga. Keluarga di bawahnya dok. Jadi agak banyak nanti oh, oke stripnya. banyak. Kelihatan. Jadi kelihatan siapa yang apa namanya yang ininya. Kita ajak berdiskusi nanti baru dapat hasilnya apa masalah kesehatan utamanya. tenaga kesehatannya bisa nggak dok? Tenaga kesehatan ya masuk siapa? Diuraikan atau jadi satu nih? Nah, gitu aja dok, Terus biar kelihatan Nggak usah banyak. gitu aja, udah nah 3. baru nanti dikeluarkan dok. Ternyata setelah mengadakan NGT Skala prioritas prioritas masalah utama adalah kesehatannya adalah ketidakpatuhan pasien misalkan. Nggak usah setelah nomor 2 dilakukan dok. Itu dari kesimpulannya. Maksudnya itu setelah hasilnya. dilakukan NGT, hasilnya adalah prioritas utama Ketidakpatuhan ketidakpatuhan pasien. pasien terhadap pengobatan. Apalagi di situ fasilitasnya cukup nggak gitu kan? Fasilitas kurang memadai. Itulah kita jadi bagaimana cara kita identifikasi masalah Ya, prioritas masalah kesehatan itu yang pertama. Ya udah satu aja karena prioritas ya, tidak Ya. perlu banyak ya, banyak. Intervensi dok berarti sekarang dok. Nah, kalau tidak patuh berarti intervensinya kita seperti apa? Edukasi dok. Nah, iya itu edukasi pastikan. mengenai pentingnya kepatuhan kontrol dan pengobatan. Minum obat dulu dong. Patuhan minum obat, Kepatuhan minum kontrol, obat, kontrol, dan apa tadi? Pemeriksaan laboratorium. Dan rutin pemeriksaan laboratorium. Program edukasinya apa? Jadi bagaimana kita menggugah para prolanis itu untuk meningkatkan kesadarannya dalam memeriksa laboratorium secara berkala dan deteksi dini risiko penyakit ginjal. Ya, intervensi ya. membentuk WAG kelompok prolanis agar Itu dulu dong. Jadi bagaimana nih apa? edukasinya nih? Bagaimana Oh, edukasi. prolanis? Jadi kita melakukan edukasi dan intervensi apa yang kita terapkan di sini. Kemudian bagaimana nih kita meningkatkan kesadaran pasien prolanis untuk Melakukan pemeriksaan lab secara berkala dan deteksi dini dari resiko penyakit ginjal. Ya kan? Intervensinya. Nah, nanti kan ada rekamannya dong, bisa ketik ulang. Iya dok. Nah, yang pertama kan, oke lah, nih ulang ya. Pertama itu kita program edukasi dan intervensi yang akan diterapkan. Terus yang kedua, bagaimana kita meningkatkan kesadaran pasien prolanis untuk memeriksakan laboratorium secara berkala
dan upaya deteksi dini risiko penyakit gagal ginjal kronis. Ya, monitoring evaluasinya sekarang. Yuk, 8 menit lagi. Ada yang udah mikirin nih tadi apa indikator keberhasilan dan mengurangi risiko PGK di komunitas Prolanis. Indikator keberhasilannya hasil labnya bagus paling ya dok. Ayo cepat Bang, cepat ini nanti kita. tensi dan gula terkontrol. Nah, Tensi dan ayo gula terkontrol. sebentar lagi kita ditarik. Penurunan jumlah pasien dengan HbA1c-nya Apa dok? penurunan apa? Nilai laboratorium Penurunan jumlah dalam batas Penurunan normal. jumlah pasien dengan Pasien. HbA1c lebih dari Penurunannya itu justru HbA1c-nya ya enggak? Iya, Bukan penurunan penuh. jumlah pasiennya. Jumlah. Penurunan pada hasil Penuh. HbA1c-nya pada pasien itu. Ada pasien maksudnya pasien prolanis ya. Ya. Ada pasien prolanisnya. Pasien Polanis. Ya. Terus Sama apa tekanan lagi? darahnya juga. Tekanan darah Tekanan dan darahnya. Tekanan darah ya tensi terkontrol. dan gula Gula yang darah dan terkontrol. tekanan darah terkontrol. Oh, Terus apa Tidak lagi? ada, tidak ada keluhan komplikasi dari penyakit lainnya. peningkatan kepatuhan ya, meningkatkan Obat. kepatuhan. Peningkatan kepatuhan untuk minum obat dan kontrol kembali. Cukup dok. Nanti bawahnya lagi itu. Nanti Tadi yang Apa lagi? obesitasnya bagaimana? gaya hidup sehat. Enggak, Gaya hidup hasil nggak ininya ada, loh. kan? Oh, gaya hidup Hasilnya. sehat, IMT-nya penurunan, normal. penurunan IMT. IMT dan Ya, pasien prolanis, ya kan? penurunan IMT. IMT kategori normal ya itu maksudnya ya. Kalau kalau terlalu Menjadi turun juga normal. iya. Menjadi normal. Terlalu turun juga nggak bagus. Ya, nanti jadi kurus pula dia kan. Ya, Ya kan banyak juga kan pasien-pasien diabetes yang kurus kan. Iya. Nah, yang di iya. atas-atas tadi tuh kita masukkan di sini apa yang ininya. Apalagi itu kanan darah, Hmm, bagaimana ke penyakit ginjalnya, penaikan fungsi GFR-nya seperti apa? GFR-nya stabil atau meningkat, Dok? Kenaikan fungsi GFR ya stabil ataupun normal. Nah, itu aja kalau ininya. Apalagi ada berapa tuh tadi indikasinya? Ada 6. Itu yang 6 itu yang kita normalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30% kadar GFR-nya menurun, 60% tekanan darahnya normal, yang 70% menjadi menurun, HbA1c-nya 40% tidak patuh jadwal pemeriksaan lab menjadi patuh, yang 30% yang mengalami neuropati perifer menjadi berkurang. Oke, Terus ini peningkatan kualitas hidupnya nggak bisa dilihat dulu ya indikator keberhasilan. nggak bisa. Gimana lihat peningkatan kualitas Oh, hidupnya? nggak bisa dicek ya. Nggak bisa Eh, dilihat secara ini. Lihatnya apa? Pasiennya lebih sehat, badannya lebih bagus. Nah, baru ini bagaimana cara memastikan keberlanjutan program ini? Ayo, satu, apa tadi yang udah kita lakukan? Edukasi dan konseling. konseling dan Oh iya, mulai dari preventif Yoda. Preventifnya apa dok? Promotifnya apa?
terapinya apa, monitoring tingkat lanjutnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa. Ya kan? Eh, Edukasi termasuk preventif ya. Edukasi. Ini untuk tingkat lanjut nih, lanjutan program-program yang sudah kita lakukan, bagaimana nih cara mempertahankannya supaya tetap bagus. Pendidikan kelompok prolanis, Ya, itu edukasi. ya edukasi. Edukasi dan konseling pada kelompok prolanis secara berkelanjutan. Pelatihan kader kali dok. Apalagi yang Apa? perlu kita latih keluarganya dulu, ya kan? Oh, ya. Meningkatkan pengetahuan keluarga. Dan Tentang kadar. penyakit, ya, tentang penyakit diabetes dan komplikasinya. Terus apa lagi? Dari pasiennya, apalagi yang mau kita lakukan supaya dia tetap sehat? Evaluasi berkala dong. Apa yang mau kita lanjutkan pada pasiennya, pada pasien Jadi prolanis? dievaluasi berkala. Evaluasinya pakai apa? Dikasih kartu Itu dari kontrol. Kartu kontrol dan hasil dari pemeriksaan fisik ataupun lab dok. Perlu nggak? Saya salah satu ini saya peserta Mipro saya dia bikin buku gitu, buku untuk apa namanya kontrolnya pasien prolanis. Ya itu tadi dok, kartu kontrol tadi dok. Nah, buat situ, buat kartu kontrol. Tadi Dokter Ayu bilang apa? Kita harus punya apa tadi untuk WAG dokter. komunikasi. Nah, iya, bisa kita WhatsApp, masukkan. WhatsApp grup WAG kelompok prolanis untuk memberikan informasi jadwal kontrol atau jadwal kegiatan lainnya. Mengingatkan minum obat, jadwal kontrol, pemeriksaan lab. Ya, ataupun kegiatan kayak senam prolanis gitu kan dok, Ya, banyak. Kegiatan kelompok dok. Rutin mengadakan kegiatan kelompok. bagaimana peran Posbindu? Ayo, apalagi? Layanan gimana layanan? Apa yang harus ditingkatkan? Meningkatkan kualitas layanan di puskesmas atau Dengan cara melengkapi Sarana dan fasilitas. prasarana. sarana dan prasarana. Terus bagaimana dengan SDM-nya? Pelatihan dok. Pelatihan Ya, untuk peningkatan. Pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM-nya dok. terus apa lagi? Bagaimana dengan lintas sektoralnya? Mencari dukungan lintas sektor agar apa namanya ini prolanis ini tetap Agar berjalan. mendukung kegiatan Berkelanjutan. prolanis. Ya, mendukung program prolanis di mana di kecamatan kayak gitu kan, di Di kelurahan. puskesmas. Kalau di puskesmas udah emang tugas kita, tapi kalau yang untuk lintas sektoral bagaimana ini? Sosialisasi.
program Prolanis, kegiatan Prolanis di ada lagi. Oke, dari keluarga sudah, dari puskesmas sudah, dari komunitas, dari pemangku setempat sudah. Apalagi yang perlu kita lakukan agar tetap berkelanjutan program ini. Edukasi digital di era digital bisa nggak dong? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Ya, buat di sana. Melakukan sosialisasi di Oke, apa deh kita namanya? mau keluarin. Di ini eh FB, Media IG, sosial, medsosnya puskesmas. sosial media. Dah, akhirnya selesai juga ya. Kelebihan Dok. Potong dulu. Terima Hah? Sialnya Sudah ini belum? Sudah sering Aku sosialisasi dengan menggunakan sosial media. sudah SS ya? Sudah, Dok. Dokter Tuti tadi sudah SS. Ya, yang lagi manyun-manyun ya. Oke, semua udah selesai. Tadi Terima kita belum kasih, presentasinya, Dok. belum kita cek dari awal ya, tapi ya. Mudah-mudahan Terima kita kasih. semua lebih memahami pentingnya COPC ini dalam penata laksanaan pasien-pasien kita. Ya, Dok, semakin kita menambah wawasan kita ya. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dokter Dok. Yeti. Terima banyak Dokter Yeti. Sama-sama. Handayani. Terima kasih. Semoga bermanfaat Selamat satu. Makasih Dokter Handayani. Tadi belum foto kok udah terlempar. Makasih, Dokter Ya, udah Handayani. Terima kasih, Dokter Handayani. Sempat. Terima kasih, Terima Dokter. kasih Dokter Iman. Masuk lagi grup. Terima kasih Dokter Dokter Iman. yang belum absen bisa absen dulu ya, Dok, di chat room. Ya, Kali kan makasih. ya Mbak Aulia. Baik, kita tutup dulu ya, Dok. Mbak Aulia minta izin absennya dong. Soalnya Oh, tadi terlempar. Oh, terlempar Ya, sebentar. masih. Besok jadwalnya apa Mbak Aulia selain pleno? Besok jadwalnya sebentar ya, Dok. Lihat tuh. Jam Sembuh ya. berapa?